Kita semuanya di sini kan mencintai Abah kan? Walaupun mencintai tidak berarti harus memiliki kan? Nggih, kita mencintai karena nasihat beliau, nggih kan? Karena beliau adalah ulama NU yang nanti di surga kita gandoli sarunge. Nggih. Saya cuma bukan promosi. Ya cuma sambutannya Bunda cuma ini aja. Tadi pagi itu Abah itu membawa cuma 50 botol parfum. Nggih. Kalau itu Anda membeli berarti di setiap saku Anda ada Abah di sakumu. Nggih, ada wangi di hatimu. Dan aku akan selalu mencintai dia. Ya kan? Dibeli nggih cuma tinggal 40 botol. Ya, harganya 150 dan harganya wangi sewangi Abah sekarang. Nggih. Nah, saya sudah nggak bisa banyak ngomong lagi karena Abah di sini. Nanti Abah itu malam ini juga akan terbang di Jakarta. Abah lusa akan ibadah haji. Mudah-mudahan doakan Abah panjang umur, sehat walafiat, ibadah hajinya diterima oleh Allah dan menjadi haji mabrur bolak-balik haji. Mudah-mudahan tertular sama kita. Amin. Allahumma tertular soginya pada kita. Amin. Tertular ilmunya pada kita. Amin. Dan terakhir nanti Mbak doakan kami semua nggih, buruh migran di Hongkong ini sehat walafiat karena kami adalah pahlawan devisa yang benar-benar memperjuangkan keluarga kami demi kemajuan keluarga dan otomatis negara juga agama. Itu aja permintaan kami Mbah mewakili teman-teman dan kami sebagai panitia terutama saya apabila ada pengundangannya secara tidak umum yang ada di Indonesia, biasanya Abah kan diundang para pejabat, di sini para kongyan. Alhamdulillah Abah dengan senang hati menghadiri dengan ikhlas. Mudah-mudahan Abah tidak kapok untuk bulan Juni ini. Dan seterusnya insya Allah kita akan ada triwulanan bersama Abah, nggih? Setuju? Nggih, itulah kami Bang, nggih. Dan dari saya apabila ada kata-kata kurang enak didengar kami kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz yang kita tunggu-tunggu sudah datang. Beli nasi di dalam tampah. Lebih cantik dihiasin lalapan. Mari ngaji bersama Gus Miftah. Tausiahnya asik dan menyenangkan. Kepada Gus Miftah kami persilahkan Gus, sudah dinanti-nanti. Masker, masker. Maskerin, maskerin. Maskernya buka kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'alan nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Wa tuqada bihil hawaij
Suarane dibantu ki, Cuk. Koko, Nicole, koi tai Santi ya. Oh, malah bisa lagi cangkemku mikir loh. Cek, cek. Ibu-ibu sekalian, dan para mbak-mbak jomblo nawaitu, siapakah yang masuk kategori jomblo nawaitu? Jomblo yang niatnya nikah tapi nggak nikah-nikah. Ada juga jomblo sengketa, jomblo yang tidak jelas status kepemilikannya. Dibilang teman tapi dekat, dibilang pasangan tapi bukan. Ada gajah makan gorengan. Kembali berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para Kungyan. Makan gorengan, minumnya susu. Hai Kungyan, I love you. Bersyukur siang hari ini, satu hari menjelang saya berangkat haji, bisa membersamai ibu-ibu dan mbak-mbak yang ada di Hong Kong. Mungkin ini kunjungan saya di Hong Kong paling singkat, atau bahkan ke luar negeri paling singkat. Tadi malam jam 7 saya masih menemani Pak Jokowi nonton konser band Gigi Anniversary sampai jam 9. Kebetulan Mas Arman Gigi dan lain-lain itu jamaah saya. Kemudian jam 12 saya boarding, jam 6 pagi tadi baru landing, dan sempat agak lama tertahan di imigrasi karena kebetulan petugas imigrasinya cewek. Lihat aku, dia terpana. Pertama dia minta saya supaya melepas tali ikatan rambut saya, karena katanya fotonya gondrong kok rambutnya pendek. Begitu saya buka talinya dia histeris. Wow. Setelah rambut saya lepas dia bilang lagi, tolong copot kacamatanya. Kembali kacamata saya buka dan dia tambah histeris. Lama-lama dia minta buka celananya. Makanya tadi Mas Aris sama saya keluarnya duluan Mas Aris. Tapi alhamdulillah bisa masuk ke Hong Kong kembali, dan nanti malam jam 7 saya harus kembali karena besok sore saya diminta untuk menemani Mas Erick Thohir nonton timnas Indonesia versus Argentina. Dan saya bersyukur sampai hari ini Indonesia belum pernah kalah sama Argentina. Kenapa? Karena belum pernah bertanding. Dan lusa insya Allah saya berangkat haji Makkah Madinah, maka saya doakan semua yang ada di sini mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk haji dan umroh. Mila ana wong donga cangkeme rungokke dhisik. Ibu bapak yang saya muliakan, ibu bapak lho. Ibu-ibu, mbak-mbak dan bapak dua yang saya muliakan. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah. Susah payahmu di Hong Kong hari ini, insya Allah masa depanmu akan nikmat. Makanya kalau punya uang tolong ditabung, jangan untuk ngopeni garangan. Punya uang itu ditabung, bukan dicelengi. Kenapa? Karena ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng.
Orang itu mohon maaf memang bilang, uang bukan segalanya. Tapi ingat, untuk segalanya butuh uang. Uang memang tidak dibawa mati, tapi kalau gak ada uang serasa mau mati. Makanya kalau berdoa, ya Allah, uang itu tidak bisa menjamin bahagia, tapi kalau banyak mungkin bisa ya Allah. Sekarang mohon maaf, sebaik apapun kita, kalau miskin pasti dicuekin. Betul? Tetapi kalau kamu kaya, jangankan ngomong, ngentut saja kamu disanjung. Entutmu wangi. Mindset orang Islam itu harus dirubah, Bapak Ibu. Mana bapaknya soalnya ini? Bapak pendatang ilegal ya. Coba, saya itu sering mengkritisi sahabat-sahabat saya Ustadz Kiai di Indonesia. Idola Ustadz di Indonesia itu rata-rata mengidolakan pendiri Sadziliyah, namanya Imam Abil Hasan As-Sadzili. Ini tokoh sufi, tapi kaya raya. Orang itu kalau ngomong tasawuf biasanya miskin. Dan sosok itu bisa kita lihat hari ini pada pribadi guru kita semuanya, Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau presiden ulama sufi sedunia, Rois Am Jatman internasional, tapi beliau juga hidupnya terpandang. Hari ini menjadi One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Saya itu harus segera pulang karena besok siang saya diundang sama Habib Lutfi oleh Menteri Pertahanan Pak Prabowo untuk rapat di kantor Kementerian Pertahanan. Makanya saya harus pulang karena mendampingi beliau. Nah, orang Islam itu, apalagi Anda yang ngaku NU maupun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mindsetnya seharusnya apa? Jadilah orang Islam yang zuhud, tasawuf, tapi juga punya uang. Kalau orang mengatakan wah rugi donya ora dadi apa-apa sing kandha sapa? Kowe rugi donya ora kuat tuku tiket. Duwe duit mawon urung mesti iso tuku tiket. Apa meneh ra duwe duit. Wajahmu aja mesak-mesake yo biasa wae. Malah kaya kontak infak yo. Lenggo ngarep tuh gak selonjor ke ya Allah. Keringgingan? Ya tanda kamu masih punya kaki. Kalau kamu pengen kakimu gak keringgingan gampang, ya gak usah punya kaki. Makanya saya sering bilang apa? Bersyukurlah walaupun dengan sandal jepit yang kamu miliki. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang tidak punya kaki. Kaki kok sandal? Astagfirullah. Serah nyambung belas gitu. Itu namanya Jaka Sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Apa Bu? Oh panas. Kalau kurang panas gampang dimarahi, pasti panas. Ini tadi pagi kan saya bahas teori tentang madu. Jadi madu itu, boyo gulake kursi gini toh yu. Kalau madu lemon seperti ini itu bagus untuk tenggorokan. Madu jahe itu bagus untuk orang masuk angin. Madu plus istri perang dunia ketiga. Iki nuris yo ngopo wira pikir aku masane lemu kok iki. Apa? Mie kok diselang. Sini ku mawon. Niku. Mbak Fa, itu panik. Aduh. Teh, Mbak, lewatkan pintu darurat. Nggak muat. Lewatkan pintu darurat yang terakhir. Kita akhiri pengajian siang hari ini. Oh tadi hujan. Yakinlah, hujan itu turun bukan jatuh. Yang jatuh itu aku, jatuh cinta sama kamu. Cuaks. Hujan pergi meninggalkan genangan. Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan.
Mantan pergi meninggalkan utang. Kembali kepada Imam Abul Hasan Asadili. Semangat ini harus dipegang oleh kawan-kawan semua yang ada di Hong Kong, bahwa Islam itu tidak mengharamkan orang menjadi kaya, bahkan harus. Walaupun kita bekerja di sini, mohon maaf, jangan minta kaya tapi minta cukup, karena banyak orang kaya hidupnya tidak merasa cukup. Mintalah tenang, jangan minta senang, karena banyak orang senang-senang hatinya tidak tenang. Makanya saya ciptakan pengajian seperti ini. Pengajiannya senang, hatinya tenang. Orang itu kalau bermaksiat pasti nggak tenang, walaupun dia senang. Kayak mangku purel neng karaokean. Itu senang, tapi tidak tenang. Nembe nyanyi di telepon bojone modar gue ya. Pengalaman matamu ngawur. Bukan pengalaman, aku kiai nih purel. Purel itu perempuan rela diusel-usel. Makanya saya bilang, jangan malu terlihat miskin, tapi malulah ketika pura-pura kaya. Ada nggak kungyan yang pura-pura kaya? Wah, gayane mas-masan dinggo kabeh, bono imitasi. Wonge ya teko, ya melu guyu, jilbabe abang. Bu, gini loh. Kan tadi pagi saya bilang sama sesi pertama, kita tuh malu kalau bekerja kotor. Mungkin pekerjaanmu banyak orang menganggap sebelah mata. Ya kamu gak usah khawatir. Kenapa mereka memandang sebelah mata? Ya mereka matanya mung siji. Maksudnya apa? Bukan kok PC, yang berfungsi matanya cuma satu. Jadi selalu saja memandang orang lain dengan penuh kebencian, hina. Ah, jadi konggan ngosek WC. Saya jawab, ternyata ngosek WC itu lebih terhormat. Walaupun tangannya kotor, hasilnya bersih. Sementara banyak pejabat hari ini berdasi, tangannya bersih, tapi hasilnya kotor. Coba berita terbaru di Indonesia, seorang menteri ditangkap sama Jaksa Agung gara-gara korupsi kasus BTS Tower 8 triliun. Itu umpama 8 triliun untuk beli dawet kungyan sak Hongkong iso renang kabeh tak ada. 8 triliun. Ya duit kabeh yo. Masa campur sempakmu. Takon duit kabeh apa ora iki. Maksud saya apa, Ibu? Mungkin pekerjaan kita tidak menghasilkan uang yang banyak, tapi berkah. Sementara pejabat yang korupsi uangnya banyak, tapi tidak berkah. Apa artinya uang triliunan tapi berakhir di penjara? Dia mencoreng sejarah keluarganya. Besok anak cucunya akan mengingat bahwa mereka tercantum sebagai keluarga koruptor. Tapi Anda yang kerja di sini dengan ikhlas, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Ikhlas itu nggak boleh mengeluh. Ikhlas itu harus diam, karena kalau ngomong namanya iklan. Tapi mohon maaf, keringatmu, jerih payahmu, banting tulangmu, tangisan, tetesan air mata, dan bahkan mungkin darahmu akan dikenang oleh anak cucumu. Begitu uang yang kamu dapatkan dari Hong Kong, kamu transfer ke Indonesia ke anak kamu, anakmu menjadi orang sukses. Kesuksesan anak itu berangkat dari tanganmu sing ngosek WC ning Hong Kong. Kesuksesan mereka berangkat dari kamu nyewoi. Lah nenek mending kakek barang kuwi kok dadakno. Dan itu mohon maaf, catatan emas yang akan dikenang oleh anak-anakmu. Maka jangan malu. Kalau kamu ditanya, apa pekerjaanmu di Hong Kong? Kungyan gagah.
Nggak malu, enggak. Yang seharusnya malu adalah mereka yang merampok uangnya rakyat. Makanya saya itu Bu, godaan-godaan jabatan itu banyak. Saya digoda untuk nyalon gubernur di Lampung, karena kebetulan saya lahir di Lampung. Saya bilang saya nggak pantas jadi gubernur. Apa? Pantas jadi apa? Pantasnya jadi teman yang membersamaimu di saat suka dan duka. Lho sapa ngerti toh aku tekan kene. Kowe mau mangkat rene oke masalah hatimu sumpah bar diamuk karo bojomu ning Indonesia, apa krungu bojomu ning Indonesia diuntal karo codot-codot wedok? Ada nggak kasus istrinya di Hongkong, suaminya ning kono diuntal karo sing kene jawab wis tahu. Sakitnya itu di sini. Maka Ibu, mohon maaf. Coba diingat ya. Jika musibah membuat Anda semakin dekat dengan Allah, itulah nikmat. Tapi jika nikmat membuat Anda semakin jauh dari Allah, itulah musibah. Kan ada tuh tipe-tipe orang kalau dapat nikmat malah dia jauh dari Allah, tapi begitu diuji oleh Allah dia malah dekat dengan Allah. Salah satu ujian itu apa? Di panggung panas nggak ada kipas angin, itu ujian. Ya ora kipas ta kene iki. Kaya ana kipas mati, kayak jureke nduk. Biasanya pengajian ning Indonesia iki kipase gede iki cuwilik. Ambune balsem ya. Mayan daripada blas ora ono. Nah, Ibu, Mbak, begini ya. Allah itu kadang-kadang pengen berbicara dengan kita. Itu di saat Allah memberikan ujian dan musibah kepada kita. Ini melanjutkan tema yang tadi pagi. Yang tadi pagi hadir berapa orang ini? Jiro lu 4 mau 6 itu 8 9 10. Paling iki mau sing mangkat kedua gabur nggo tiket paling. Kalau ini dari awal maju terus, pakai kaos, pas ning dhuwur susu gambarnya Gus Miftah. Malah takon piye rasane Gus, sing rasake lah ya kowe kok. Kok piye rasane Gus? Mantap apa wis tuwa kok mantap. Sengaja supaya menyembuhkan hatimu yang terluka. Luka itu bisa sembuh, tapi rindu semakin lama semakin kambuh. Nah, Allah kalau mau kasih kesempatan kita untuk omong-omongan dengan Dia, itu biasanya kita dikasih masalah sama Allah. Maka begitu Allah menurunkan masalah apapun bentuknya, kadang-kadang orang beriman itu langsung angkat tangan. Maka saya bilang, tugasmu adalah mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Udah ngono Mbak, ini status TikTok yang paling apik iki mau. Mereka. Dan nggak jadi diulangi. Iya. Ketika kita dikasih ujian, masalah, musibah oleh Allah, Allah perintahkan kepada kita hanya untuk mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Masuk?
Coba orang segini semuanya posting di TikTok, langsung FPI, FYP. Allah itu rindu dengan suara-suara hambanya yang menangis, yang meratap, yang meminta, mengecilkan dirinya dan membesarkan Allah. Suara-suara itu sangat senang didengar oleh Allah. Makanya coba Anda lihat Gus, tapi kadang-kadang itu ada ya, orang yang ibadahnya bagus, sholatnya dijaga, sedekahnya dikasih, puasanya dijalankan, sholatnya tepat waktu. Tapi soal dunia kadang-kadang kalah sama orang yang tidak pernah sholat. Betul? Kalah rezekinya dari orang yang tidak pernah sedekah. Apa pandangan Gus Miftah? Coba kita lihat. Innallaha yu'tid dunya ila man yuhibbu wa man la yuhibbu. Walakin yu'tid din ila man yuhibbu. Allah itu memberikan dunia kepada siapa? Baik kepada yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Jadi walaupun juraganmu di sini nggak sholat, ya tetap dikasih sama Allah. Kalau ukurannya sholat apalagi pengajian, seharusnya Anda lebih kaya daripada juragan-juragan Anda. Wong juragan ora tau sholat, nguyuh era cewek. Jal, kapan-kapan nak juraganmu nguyuh mau inceng, ayo. Kira-kira cewek apa ora? Enggak kan? Oh udah pernah lihat? Cilik apa gede? Coba, kenapa yang sholat ibadahnya tekun? Itu bagian dari cara Allah. Bagaimana kita dijadikan hamba Allah itu yang mungkin di dunia dia termasuk ahlul musibah. Orang itu besok di akhirat ibu, ini jarang saya lakukan karena ini babakan yang sangat berat. Akan dibagi menjadi dua. Ahlul musibah sama ahlul afiyah. Coba sebelum saya terangkan, Anda kira-kira mau jadi yang ahlul musibah atau ahlul afiyah? Ahlul musibah apa afiyah? Oke, ada yang afiyah, ada yang musibah. Yang jawab afiyah maupun yang jawab musibah sama-sama belum paham. Betul? Nah, itulah fungsinya menghadirkan Gus Miftah. Jadi ATM-nya Bu Nuris. Wah, aku wirawiri ya, mbok pengajian ris kuwi. Diet. Dia tau wetenge jeblok. Diet ki kaya Gus Miftah ngene iki lho. Mantap. Lah wong lanang wetenge gedhe kuwi manuke cilik. Gus Miftah wetenge cilik berarti cangkem. Jajal delok matane. Sepil mbahmu. Ibu, ahlul musibah sama ahlul afiyah. Besok di hari kiamat Allah memerintahkan malaikat untuk menghisap dua golongan ini, baik yang ahlul musibah maupun ahlul afiyah. Malaikat bertanya sama Allah, ya Rob, siapakah di antara dua golongan ini yang aku hisap terlebih dahulu? Dijawab oleh Allah, ahlul musibah. Ahlul musibah itu siapa? Orang yang di dunia banyak diuji oleh Allah dengan kemiskinan, kemelaratan, rasa susah, sedih, ono masalah. Delak sambat wong. Tapi nyuwun sewu, kalau ahlul musibah itu malah nggak pernah sambat. Tapi apa? Ketika dia diuji dengan kemelaratan, kemiskinan, ketidaksenangan, kedukaan, dia bersyukur. Diuji dengan kemiskinan, dia mengatakan, kaya itu bukan jaminan terhormat, miskin bukan berarti terhina. Betul?
Banyak orang yang kelihatannya kaya justru terhina. Untuk apa kaya kalau tangannya diborgol oleh penegak hukum? Kok kayak rindu nyatrunya. Oh baru datang. Supaya kamu telat ya. Udah telat berapa bulan? Matang. Nah, begitu malaikat matur. Kan kalau di dunia ini amal baik dan amal buruk dicatat oleh siapa, Bu? Raqib Atid. Tapi kayaknya sih sekarang Raqib Atid itu pensiun. Kenapa? Karena para kungyan sudah sibuk mencatat amalnya sendiri. Semua ditulis di WA status, Insta story, TikTok, malaikatnya geleng-geleng. Aku nganggur. Begitu besok di hari kiamat dihisab, malaikat datang, kungyan seneng. Malaikat gak punya barang bukti. Kenapa? Karena selama di dunia dia sudah tidak mencatat amal saya. Begitu malaikat itu teko bengok, kamu kungyan, siap malaikat, buka HP-mu, modar. Ning kono ono chattingnya kungyan dengan garangan. Iya. Kelihatan semua. Di situ ada chatting suami dengan pelakor. Saya dulu itu awal-awal di pondok, anak-anak santri itu kan boleh bawa HP, tapi kalau malam harus disimpan di rumah di dalam. Lah dulu awal-awal saya belum banyak pergi itu, saya sama istri